Halo teman-teman, kembali lagi di channel analisis laporan keuangan. Oke, untuk video kali ini gitu ya, kita mau bahas United Tractor atau UNTR. Ini ya sahamnya menarik gitu ya, menarik kenapa? Karena salah satu saham yang pernah dipegang Pak Loh Keng Hong waktu tahun 98 ya kalau nggak salah gitu. Dan ini yang memberikan return paling besar. Wow, untuk Pak Loh Keng Hong waktu pertama kali dari cerita yang pernah saya baca gitu. Ini kita coba untuk bahas United Tractor 30 Juni 2025 ya, 2025 Q2. Oke, ini kita disclaimer dulu ya. Kita disclaimer dulu, jadi video ini disusun oleh saya sendiri, Edwin, untuk tujuan berbagi wawasan, pengalaman, sudut pandang pribadi seputar analisis laporan keuangan dan investasi saham. Gitu ya. Jadi konten ini bukan merupakan rekomendasi investasi, tapi konten ini hanya sekedar edukasi. Gitu ya. Catatan saya pribadi itu tidak dimaksudkan untuk ajakan untuk beli, jual, atau hold suatu saham gitu, atau instrumen keuangan lainnya. Jadi segala keputusan investasi sepenuhnya tanggung jawab Anda masing-masing gitu ya. Disarankan untuk selalu riset mandiri, analisis mendalam gitu ya. Kalau perlu konsultasi dengan penasihat keuangan yang profesional dan berlisensi sebelum ambil keputusan. Oke gitu ya. Jadi sama gitu ya untuk perusahaan gitu, dari banyak perusahaan gitu ya. Kita ada banyak perusahaan yang baik, ada perusahaan yang buruk gitu ya. Untuk saya pribadi dalam memilih perusahaan itu menggunakan 3 kriteria utama gitu ya. Tidak pernah saya bosan gitu ya, selalu sampaikan perusahaan, kriteria utama yang nomor satu adalah perusahaan yang bagi dividen gitu. Kenapa dividen gitu? Kenapa dividen, dividen, dan dividen gitu ya? Karena dividen ini adalah bukti nyata perusahaan ini menghasilkan keuntungan dan keuntungannya dinikmati oleh pemegang saham, bukan hanya bukan hanya pemilik perusahaan yang menempati jajaran direksi atau komisaris gitu ya. Gitu. Karena kalau misalnya ownernya sendiri itu ya dia punya jabatan gitu tanpa tanpa dividen pun sudah dapat gaji gitu ya, dan gaji direksi komisar kan itu besar gitu. Sedangkan saya gitu, yang hanya investor, retail biasa yang mungkin katakanlah uangnya sedikit gitu, dapat apa gitu ya. Sedangkan kalau teman-teman tahu untuk di saham ini kan keuntungan itu ada 2 ya, dividen dan capital gain gitu ya. Kalau capital gain ya kenaikan harga saham gitu ya, tapi kan, kalau harga sahamnya nggak kemana-mana gitu atau malah turun gitu ya, kita dapat apa gitu ya, tentu mengincar dividen gitu. Jadi dividen ini adalah apresiasi perusahaan ini dalam menghargai pemegang sahamnya gitu. Perusahaan ini jadi ibarat bilang, para para pemegang saham, "Ini saya udah profit nih, ini saya bagiin untuk Anda," gitu. "Ini hasilnya nyata nih buat pemegang saham." Kayak gitu ya. Jadi saya selalu menempatkan mindset bahwa perusahaan yang baik nomor satu itu adalah perusahaan yang membagikan dividen gitu ya. Jadi ada uang tunggu lah kalau misalnya harganya nggak kemana-mana. Nah, syarat untuk membagikan dividen tentu harus memiliki kondisi bisnis yang sehat, gitu ya. Kondisi bisnis yang sehat ini apa? Kondisi bisnis yang tidak hanya menghasilkan profit, tapi juga uang kas, gitu ya. Jadi uang kasnya ini, gitu ya, nanti yang akan dibayarkan dalam bentuk dividen. Nah, uang kas ini dari mana? Gitu, dari hasil proses kerja keras perusahaan, gitu ya, memanage operasional, piutangnya, gitu ya, membayar bunga, gitu, dan ada uang sisanya, profit lebihnya, yang itu kita nikmati sebagai pemegang saham, gitu ya, dalam bentuk dividen. Nah, tapi gitu ya, nggak cuman saya mengincar dividennya aja deh, gitu ya, saya juga mengincar capital gain-nya, gitu. Jadi saya akan mencari perusahaan yang dihargai di bawah nilai wajar atau yang under value, gitu ya. Jadi nggak boleh yang terlalu mahal gitu ya, terlalu premium. Kalau terlalu mahal nanti keuntungan nanti akan tergerus, kan harganya turun terus tuh karena terlalu mahal gitu ya, yang alhasil dividennya jadi nggak, mungkin kurang kena lah gitu ya, gitu. Jadi harus belinya murah gitu ya. Ada banyak sekali gitu ya untuk menghitung nilai wajar suatu perusahaan gitu. Tapi kalau saya pribadi, metode saya sendiri, saya sih pakai PBV aja lah, PBV sama dengan satu gitu ya. Jadi secara keseluruhan metode saya ini mengikuti konsep value investing. Beli saat suatu saham dihargai murah gitu, lalu jual ketika harganya sudah mulai naik, sudah mulai mencapai value-nya gitu ya. Di sini kalau saya kan pakai PBV gitu ya. Kalau pakai PBV ini nggak pernah pakai proyeksi gitu ya kan. Kalau misalnya pakai proyeksi itu contohnya misalnya EPS gitu, earning per share tiap tahun itu bertambah 10% gitu. Nanti Anda hitung kira-kira nanti harganya berapa. Nah, kalau saya nggak seperti itu. Jadi kalau saya
aktual aja gitu dengan laporan keuangan terbaru gitu ya, PBV sama dengan 1, yaitu nilai intrinsiknya gitu. Jadi beli sahamnya kapan? Gitu ya, beli sahamnya itu pada saat harganya ini dihargai di bawah value-nya gitu ya. Setelah range tertentu gitu, misalnya PBV-nya 0,5. Nah, saya baru mulai cicil beli. Misalkan gitu PBV 0,5 gitu. Jadi ketika saat di bawah 0,5 beli terus gitu ya. Pada saat PBV-nya sama dengan 1 gitu ya, harganya mencapai value-nya gitu, tinggal jual, exit aja udah nggak apa-apa gitu ya. Saya bukan investor yang memegang selamanya gitu ya. Gitu. Jadi mau dibilang saya trader jangka panjang ya bisa aja gitu ya, boleh aja. Bebas sih itu istilah yang terserah mau digunakan atau tidak gitu. Yang penting kalau saya begitu harga mencapai value udah jual. Kecuali kalau memang perusahaan ini memang baik sekali operasionalnya gitu ya. Baru saya mungkin bisa hold gitu agak lebih lama. Tapi kalau udah terlalu overvaluasi gitu ya, terlalu mahal, ya pasti biasanya saya jual gitu ya. Jadi ya buat apalah gitu ya, kan saham ada banyak ya, ada 900 lebih gitu ya. Nah, tinggal dicari aja gitu ya, mana yang murah, mana yang rutin bagi dividen gitu ya, baru nanti masuk gitu. Toh nanti juga kalau harga saham nanti kalau memang dia terlalu mahal juga nanti akan turun lagi kok gitu ya. Pasti akan mendekati nilai wajar gitu. Nanti akan ada fase dia ya gitu sama, dijual di bawah nilai intrinsik. Nah, baru masuk lagi. Oke, jadi kurang lebih gitu sih teman-teman. Oke, nanti kalau misalnya ada pertanyaan ya komen aja di bawah gitu. Nah, jadi prinsipnya tadi ya, yang pertama sabar, wajib banget sabar gitu ya, sama fokus pada value gitu ya, nilai intrinsik perusahaan gitu. Jadi kalau saya gitu ya, sebelum saya membeli gitu ya, saya harus hitung dulu value-nya gitu. Pakai PBV tadi lah, kalau kurang PBV itu bisa dipertimbangkan gitu. Jadi teman-teman kalau pun misalnya teman-teman nggak pakai metode ini gitu, bisa pakai perhitungan cara lain, hitung dulu value-nya gitu ya, jangan jangan langsung asal masuk gitu, jangan hitung dulu value-nya berapa, hitung dulu margin of safety-nya berapa, nah baru Anda masuk gitu ya, Anda masuk gitu. Jadi orientasinya kalau saya jangka panjang gitu ya, ya mungkin setahun 2 tahun nggak tahu, yang pokoknya jangka panjang sampai si harga sahamnya ini mencapai intrinsic value itu aja gitu ya, karena saya percaya gitu ya, ini teman-teman yang udah sering nonton video saya pasti hafal kalimat ini ya, harga saham pada akhirnya akan mengikuti kinerja fundamental perusahaan dalam jangka panjang gitu ya. Kalau jangka pendek kan harga berubah terus ya, tiap detik, tiap hari berubah terus selama pasar buka gitu. Jadi kalau misalnya orientasinya jangka panjang gitu ya, Anda nggak akan terpengaruh dengan pergerakan harga yang terjadi setiap hari itu. Toh, makanya tadi, kan tadi saya sebelumnya sempat singgung gitu ya, margin of safety-nya dihitung dulu nih. Jadi kenapa? Supaya Anda nggak beli terlalu mepet gitu ya dengan value-nya. Ya jangan pakai PBV sama tuh ya, misal value yang Anda gunakan lah gitu, jangan terlalu mepet. Harus ada selisihnya sebagai apa? Potensi profitnya itu. Gitu ya. Nah, ini intinya value investing seperti itu. Oke, gitu ya. Jadi untuk cara saya itu ya senjata utamanya itu harus wajib memahami laporan keuangan gitu ya. Jadi laporan keuangannya kan ada 3 ya gitu ya, neraca, laba rugi, dan arus kas. Ini tiga-tiganya harus dilihat. Harus setidaknya dilihat lah gitu ya. Poin-poin pentingnya harus dilihat gitu. Nggak harus semua kok gitu ya. Kalau saya nggak pakai semua, hanya pos-pos penting aja gitu ya. Gitu. Nah, baru nanti kalau udah oke, kadang baru di cross check di ini catatan laporan keuangannya di bawah gitu ya. Kalau perlu gitu. Kadang kalau penasaran jadi pengen tahu nih. Misalnya contoh profitnya dari mana aja sih gitu ya. Yang mana aja. Nah, itu kan kita bisa cek ya gitu ya di catatan gitu, atau pendapatan dari mana-mana aja, atau mungkin kalau misalnya kasnya dalam bentuk apa aja gitu, Anda bisa cek di laporan keuangan. Jadi ini pelengkapnya gitu ya, pelengkapnya. Tapi saya biasanya ya itu di cross check dulu, tapi yang 3 ini yang wajib sekali dilihat. Nah, jadi untuk apa namanya yang saya lakukan gitu ya setiap hari gitu, kalau saya melihat suatu saham, satu perusahaan, atau mungkin ada teman yang tanya kalau saham ini gimana, saya pakai 7 syarat utama screening gitu ya. Yang tadi kan udah disinggung ya, dividennya dulu deh, cek dulu dividennya, lalu cek saldo labanya gitu ya, karena kalau saldo laba positif artinya bisa bayar dividen gitu. Nah, ini lalu yang tadi PBV-nya itu ya, ini paling penting ya, karena ini value yang saya pakai gitu ya. PER gitu untuk value tambahan, CFO-nya harus positif, CFI dan CFF harus negatif. Gitu ya. Jadi kalau di sini intinya gini, saya jelaskan aja singkat ya. Dividen, perusahaannya rutin bagi dividen minimal 3 tahun. 3 tahun ya, kalau saya pakai 3 tahun.
return earning saldo laba lebih besar dari nol. Berarti ya perusahaan ini terbukti sudah mencetak untung. Gitu. PBV kurang dari 1 murah, kan ada kurang dari 15 juga pendukung PBV dari 1 gitu ya, biar murah juga gitu ya. Dan CFO-nya positif, operasionalnya bagus gitu ya, artinya ada uang kas lebih gitu ya untuk nanti yang tadi ekspansi karena kurang dari nol dan bayar utang gitu. Singkatnya kayak gitu aja lah yang untuk menilai perusahaan ini bisnisnya bagus atau enggak gitu. Oke, sekarang kita langsung lanjut masuk ke ini pembahasan si sahamnya ya yang saya lakukan seperti biasa gitu ya. Jadi saya lakukan ini memang untuk metode saya ini ya gitu ya pengembangan terus gitu ya. 2016 juga nggak langsung kayak gini gitu, cuman lama-lama jadi semakin ya diperbaiki semakin baik gitu ya supaya hasilnya lebih akurat dan ini memang cocok untuk saya gitu yang saya biasa lakukan dari 2016 sampai sekarang. Oke, United Tractor ya, ini laporan keuangannya udah ada gitu di kanan. Nah ini di kiri udah ada nih analysis price-nya, saya gunakan nih yang terakhir. Oke, nah ini udah ada nih ya, udah ada apa namanya payment history-nya ya, dividennya. Ini 3 tahun terakhir rutin bagi dividen, jadi ini udah lolos screening saya gitu ya. Ya, kalau saya lihat juga sih, mungkin ya 3 tahun itu minimal sekali lah. Kalau 5 tahun lebih bagus, lebih panjang lagi lebih bagus. Yang penting perusahaannya harus rutin bagi dividen dan jangan sampai bolong di apa namanya 3 tahun terakhir. Nggak boleh bolong. Jadi kalau misalnya 2022 ininya nih, ini harusnya 2023 ini, tanda ketik. Nah, misalnya di yang ini nggak bayar, ya nggak bayar. Ya berarti kan cuma 2. Saya pasti skip, langsung skip aja, gitu. Oke, jadi ini minimal 3 ini udah oke, gitu ya. Nah, sekarang lanjut ke ini, kas tarakas, aset paling penting gitu ya. Ini adalah dompet Anda, gitu ya, karena dompet Anda berisi uang tunai ya, gitu ya. Jadi untuk perusahaan melihat uang tunainya dari mana ya, ini kas dan setara kas ini, gitu ya. Karena apa? Karena kas dan setara kas ini adalah aset lancar yang paling mudah dikonversi, bukan dikonversi, maksudnya untuk bayar, gitu, untuk menerima pembayaran kan pakai uang tunai ya. Jadi kalau saya menganggapnya pokoknya uang lah, ibarat kayak uang kertas lembaran, gitu. Oke, ini udah kita ini ya perbandingannya nih yang tahun sebelumnya sama tahun sekarang gitu. Catatan aja gitu ya, kadang apa namanya kalau di balance sheet gitu ya di neraca ini pasti yang periode sebelumnya ini periode kuartal 4 gitu ya, 1 tahun penuh. Kalau yang ini pasti kuartal yang berjalan gitu. Jadi kalau teman-teman mau misalnya perbandingannya antar kuartal, ini harus dibuka di laporan keuangan, harus cari lagi filenya gitu ya supaya bisa seimbang gitu ya antar kuartalnya. Oke, ini saldo labanya udah ada ya. Saldo laba, kas narakasnya udah ada. Ini kalau udah ada, sih langsung loncat. Kalau saya langsung loncat, gitu ya. Loncat ke mana? Ke ekuitas. Nah ini ke ekuitas. Di saldo laba. Nih, saya nggak pernah bosan ngomongin saldo laba gitu, karena saldo laba ini menurut saya pos yang paling penting. Gitu. Ini kita pindahkan dulu ya, angkanya baru saya nanti interpretasi untuk teman-teman. Oke, gitu ya. Nah ini nih saldo laba ya. Ada kan saldo laba ini ada 2 ya, ada yang dicadangkan sama yang belum dicadangkan. Kalau yang dicadangkan tuh simpel lagi nih, hasil keuntungan gini nih, saldo laba itu sebenarnya apa sih gitu ya. Saldo laba ini adalah net profit, nih ya net profit mana di sini. Nah ini net profit yang sudah dihasilkan dan dimasukkan ke dalam ekuitas gitu. Jadi kalau profit nanti akan ditambahkan ke pos yang ini gitu ya, yang belum dicadangkan, pasti yang belum dicadangkan gitu ya. Nah, tapi gitu ya, kalau misalnya dibagi dividen gitu ya, nanti saldo labanya ini berkurang gitu. Jadi teman-teman kalau saya gitu ya, kalau saya yang dicadangkan itu adalah yang udah digunakan gitu. Misalnya eh, ini berapa nih? Juta, miliar, 186 misalnya. Kalau misalnya dicadangkan 186 miliar, artinya 186 miliar sudah digunakan misalnya untuk ya ekspansi, beli alat, terserah lah itu. Udah digunakan aja. Tapi kalau yang belum dicadangkan ya dia masih bebas. Gitu ya. Yang masih bisa digunakan untuk apa aja. Mau ekspansi atau mau dibagikan dividen gitu. Nah, kalau dibagikan dividen pasti yang belum dicadangkan gitu ya. Dan tentunya apa namanya? Harus dalam bentuk tadi si uang ini kas tarakas ini. Maka kenapa ini harus ada gitu ya. Kalau kasnya sedikit ya nggak akan bisa bagi dividen gitu ya. Gitu. Jadi harus penting sekali ini kas ini darahnya nih yang utamanya gitu. Satu labanya ini juga penting juga untuk melihat apakah ini perusahaan bisa bayar dividen atau enggak. Gitu. Karena kalau misalnya saldo labanya nol atau negatif,
Artinya kan perusahaan ini akumulasi rugi gitu ya, rugi terus menerus gitu ya, nggak bisa bayar dividen. Nah, jadi kalau untuk mudah gitu supaya klek langsung ngerti gitu ya, saldo laba ini apa? Saldo laba ini kan nilai nih juta, miliar, triliun. Ini kan 80 triliun nih ya. Artinya apa? Artinya United Tractor dari pertama kali berdiri sampai hari ini gitu, sampai laporan keuangan 2025 Q2 sudah mencetak profit 80 triliun. Nah, jadi kalau misalnya nilai negatif ya berarti dari perusahaan berdiri sampai apa namanya laporan keuangan terbit itu nggak pernah untung. Ya untung sekali tapi nggak menutup akumulasi defisit. Gitu ya. Jadi red flag sekali buat saya kalau saldo labanya ini negatif. Dan ini dia lolos ya, lolos screening. Berarti oke, berarti layak untuk di apa? Analisis lebih lanjut gitu. Jadi ini SOP saya gitu ya. Jadi saya di sini nggak buka kelas premium gitu ya. Semua informasi ini Anda bisa dapat dari video-video saya gitu ya. Saya nggak buka kelas gitu ya, ini ada rahasianya ini enggak. Saya buka aja semuanya gitu. Cuman mungkin apa namanya kalau ingin lebih detail gitu ya, kadang saya juga kan mungkin kelewat gitu sambil bahas-bahas gitu. Anda komen aja, komen di bawah nanti di video-video berikutnya nanti saya bahas gitu ya. Nah, nanti ada penekanan di pos-pos yang tertentu gitu yang Anda ingin tahu supaya saya bisa bahas lebih detail. Oke, ini udah oke ya, udah oke. Lanjut ke ini nih, ekuitas pemiliknya. Gunakan nilai yang ini. Jadi biasanya nilai apa ekuitas pemiliknya adalah nilai sebelum ini non pengendali, KNP ya, kepentingan non pengendali. Oke, ini kita masukin aja jumlahnya. Oke, udah keluar ya nilainya. Nah, ini nih menarik. PBV-nya, ini PBV kurang dari 1 nih. 0,95. Gitu ya, kalau 0,95 potensi profit berapa? 5%. Itu 5,26% gitu. Jadi kalau pakai PBV itu simpelnya Anda bisa langsung proyeksi aja gitu. Oh, kalau saya beli di misalnya di PBV 0,95 gitu ya. Berarti potensi profitnya ya udah 5%. Tapi kalau misalnya belinya di 0, PBV 0,9, potensi profit 11%. Maka kalau PBV ini makin murah, ya Anda profitnya ini kan tuh bisa jadi multi bagger. Tapi kalau saya sih nggak ngincar yang multi bagger kayak gini ya. Segini juga cukup lah gitu ya. Itu kalau misalnya ada yang ini ya hoki, itu ya rezeki. Tapi mudah-mudahan teman-teman juga bisa apa namanya nemuin gitu ya keberuntungan lagi pas gitu. Wah mantap lah itu. Gitu. Nah, ini cukup menarik nih ya. Ini wah 3 ini menarik nih. Cuman mungkin masih mepet-mepet ya sama PBV sama dengan 1 gitu. Oke ini layak dianalisis lebih lanjut nih. Setelah dari apa namanya ekuitas, kita lanjut ke laba rugi. Nah, ini laporan yang jenis yang kedua. Oke nih yang penting apa revenue atau total sales, gross profit sama net profit. Nah, ini kita nih angkanya di sini. Pindahin dulu ya. Oke. Nah, ini laba periode berjalannya, pilih yang tadi. Yang ini nih, di bawah yang ini. Ini yang laba setelah pajak gitu ya. Pemilik entitas induk. Ingat, kita ini yang pemilik entitas induk ya, bukan kepentingan non pengendali. Betul. Jadi kadang waktu itu pernah ada yang salah. Jadi kalau kita masih non pengendali, loh kenapa non pengendali? Ya kan kita nggak bisa menentukan bagi dividen atau enggak. Loh, kita ini kan pemilik gitu ya. Kita beli perusahaannya, kita punya kan hak suara ya. Gitu ya, kan voting ya kalau misalnya lagi RUPS gitu. Voting gitu ya, voting. Cuman kan memang mungkin kepemilikannya kecil gitu. Karena kalau milik yang real gitu ya itu 50% plus 1 lah gitu. Gitu. Oke, nah ini udah keluar nih angkanya berapa? Wah, oke nih. Nah, kurang dari 15. Bentar, tunggu mana? Nah, ini nih. PR-nya 5 gitu ya. Karena 5,6 ini murah sekali gitu ya. Kalau yang orang-orang apa value investing biasanya gold standarnya kalau misalnya ini cari pair yang 5 gitu ya. Wah, ini murah sekali pair gitu. Nah, tapi sayang PBV-nya ini mungkin masih apa ya masih mepet lah buat saya. Gitu ini ya kalau lebih turun lagi bisa menarik lah gitu. Ini bagus sekali nih ya. Ini udah oke gitu. Nah, ini sekarang kita langsung lanjut lagi analisis lebih lanjut gitu ya. Jadi kalau saya SOP-nya begitu ini satu nggak oke, udah saya skip. Matikan apa namanya laporan keuangannya udah cari saham lain. Dan tapi ini oke nih beruntun terus. Lanjut ya. Oke kita ke laporan arus kas.
Nah, ini nih, penerimaan kas, gunakan yang ini, receipts. Ya, receipts-nya ini angka paling atas dari aktivitas operasi ya. Ini adalah uang yang Anda terima dari hasil penjualan gitu. Misalnya nih, saya pindahin dulu ya. Nih, Anda berhasil menjual barang senilai berapa nih? Senilai juta aja nih ya, 68 juta. Uang yang Anda terima 66 juta. Bagus nggak? Bagus, karena kan Anda terimanya besar. Tapi kalau misalnya Anda menjual barang 68 juta gitu, dicatatkan 68 juta, tapi Anda misalnya terima setengahnya, hanya 34 juta. Bagus atau buruk? Ya buat saya sih buruk gitu ya. Saya nggak suka gitu ya kalau misalnya bayaran nggak penuh. Ya, tapi memang tergantung sektor bisnis ya. Cuma kan logikanya gini, Anda menjual sesuatu, Anda pengen uangnya dipegang dulu sama Anda, gitu ya. Gitu. Karena uangnya kan nanti akan Anda gunakan untuk bayar gaji karyawan, untuk bayar operasional, bayar listrik lah, untuk bayar bunga bank lah, untuk apa misalnya ekspansi gitu ya, beli mesin lagi, kapasitas yang lebih besar. Kalau misalnya kasnya ditombok terus, customer-nya nggak cuma bayarnya sedikit terus, Anda nanti yang repot gitu ya. Anda jadi harus berpikir itu seperti owner perusahaan gitu. Kalau akan lebih relate kalau teman-teman memang punya bisnis gitu ya, gitu kan. Jadi kan kalau piutang terlalu besar juga nggak bagus ya gitu ya. Kita perlu duit gitu, kita perlu uang, tapi uangnya masih nyangkut gitu kan, masih nyangkut, ditagih terus gitu. Susah gitu. Jadi kasnya ini Anda harus lihat, dan ini kan rasionya bagus nih. Apalagi yang tahun lalu nih, lebih dari 100% gitu ya. Ini berarti pengelolaan piutangnya sangat-sangat baik. Jadi kalau kalau saya di atas 100% pengelolaan piutang itu sangat-sangat baik. Gitu. Tapi nilai wajarnya buat saya itu 95 sampai 100%. Nilai wajarnya kalau 90 masih masih oke lah, acceptable gitu ya. Nah, langsung kita ke ini nih, tiga ini. Ini saya pindahin dulu ya. Kita pindahin dulu aja angkanya ya, biar enak ngejelasinnya. Nah, ini investasi ini ya, angkanya ini. Nah, ini bagus. Nah, ini bagus juga nih. Kenapa bagus? Nah, ini kenapa bagus? Karena gini, dari kegiatan operasional mencatat dapat uang kas gitu ya, 11 gini ya biar gampang saya bacanya sesuai ini aja ya, angka yang tertera gitu. Kalau dibaca dikali ini jadi pusing gitu ya, kan juta miliar triliun 11 triliun udah lah gini aja. Anda dari aktivitas bisnis Anda menghasilkan uang tunai 11 triliun. Nah, dari 11 triliunnya ini Anda ekspansi perlu duit 5 triliun. Dikurangin lah, jadi ada sisa 6 triliun. 6 triliun ini Anda bayar gitu ya, pinjaman-pinjaman bank. Totalnya 5,7 triliun. Anda punya sisa dari uang kas ini 226 miliar. Ini bagus ini. Karena apa? Operasinya positif. Ekspansi iya, bayar pinjaman iya. Loh, tahu dari mana bayar pinjaman gitu. Jadi gini, apa yang saya jelasin ini adalah inti dari si interpretasi angka ini. Ini Anda bisa lihat sendiri kok di sini nih ya, misalnya nih, aktivitas operasi gitu ya. Nih, nah ini nih. Aktivitas operasi itu apa nih? Tuh, bayar pada pemasok, gitu, bayar biaya keuangan, gitu ya, penerimaan bunga, bayar pajak. Uang itu dari uang operasional, gitu. Bayar pakai ini. Itu kalau uangnya sedikit, Anda menerima uang kasnya sedikit, atau Anda misalnya menerimanya sedikit, kan Anda nih kayak harus bayar pemasok gede, Anda pasti nombok. Anda pasti nanti akan bergantung pinjaman. Perusahaan ini pasti akan bergantung pinjaman. Jadi gunakan common sense Anda gitu ya. Kalau saya selalu gunakan common sense, makanya kalau analisa saya gitu ya, screening saya ini yang simple gitu ya, nggak pakai proyeksi apa-apa, udahlah yang terlihat jelas aja di laporan keuangan gitu. Gitu. Tapi Pak, tapi Win, itu kan kalau laporan keuangan bisa di apa manipulasi. Iya betul, gitu pasti bisa dimanipulasi. Tapi sepengalaman saya, logika saya, perusahaan yang baik gitu ya, kalau memang di performanya baik dari bagi dividen, hampirlah LK-nya tuh nggak akan bohong gitu. Kecil kemungkinan dia bohong, gitu ya. Nanti kalau Anda selalu ikutin gitu ya pembahasan saya gitu ya, nanti bakal tahu gitu ya. Oh iya ini perusahaannya bagus. Oh ini perusahaan nggak bagus gitu. Nanti bakal kelihatan gitu. Karena ini bagus nih. Terus tadi yang investasi, ya tuh lihat nih. Mana ya? Nah ini perolehan aset tetap gitu ya. Misal beli alat-alat berat buat ekspansi gitu atau sewa beli gedung lagi ya untuk gudang. Ini ekspansi ini gitu. Jadi kalau misalnya ini nilainya plus gitu ya, plus gitu. Artinya menjual aset
mencairkan uang investasi, mungkin mencairkan deposito, kayak gitu. Kan jelek gitu, nggak bagus gitu ya. Jadi harapannya perusahaan itu mencetak profit gitu ya, mencetak profit gitu ya, menghasilkan uang tunai gitu ya, ekspansi dan bisa bayar pinjaman. Nih, ini yang pinjaman tuh. Tuh lihat nih ya nih, penerimaan pinjaman, pembayaran pinjaman tuh lebih besar gitu, karena bayar-bayar terus dia. Nah, cuman mungkin di sini di periode yang ini besar karena ini ada pembayaran dividen gitu. Cuman kalau saya sih lihat angka finalnya aja. Kalau dia negatif ya udah, berarti ini bagus gitu. Tinggal nanti dibuktikan di laporan keuangan berikutnya gitu. Jadi kalau saya analisisnya itu yang pertama kan tadi ya screening dulu, lihat di periode yang lagi berjalan. Kalau udah oke, baru nanti lihat ke periode sebelumnya, gitu, kuartal sebelumnya atau tahun-tahun sebelumnya, gitu ya. Saya nggak banyak kok, nggak sampai 10 tahun terakhir, enggak. Saya paling banyak juga lihat 3 tahun terakhir, 5 tahun terakhir, gitu ya. Atau kalau misal memang dia dari depannya aja yang periode yang diperiksa udah bagus gitu ya paling hanya setahun terakhir, gitu. Nah, gitu. Jadi nggak perlu rumit lah, gitu ya. Kalau saya sederhana aja. Gitu. Oke, jadi kesimpulannya gimana nih untuk UNTR ya? Kalau dari screening saya ini oke nih, payment-nya oke, saldonya positif, PBV-nya 0,95, PR-nya juga murah, gitu ya, CFO-nya positif, gitu ya, dan bisa ekspansi, bisa bayar pinjaman juga. Nah, ini menarik. Buat saya ini menarik, gitu ya, cuman mungkin nilai bukunya masih ketinggian. Nah, ini kalau misalnya menarik kayak gini, saya nanti akan cek untuk di apa namanya yang tadi laporan keuangan di sebelum-sebelumnya gitu. Jadi untuk UNTR kalau buat saya ini lolos screening gitu. Nah, buat teman-teman gimana nih? UNTR menarik atau enggak? Enggak tahu ya, kembali ke preferensi masing-masing. Tinggal komen aja, kasih tanggapan teman-teman di bawah gitu ya. Balik lagi gitu ya, namanya kita ini kan metodenya berbeda-beda gitu. Apa yang saya anggap baik belum tentu buat teman-teman baik gitu ya. Jadi Anda harus analisis sendiri gitu ya, harus lebih pede gitu ya dengan analisis sendiri gitu. Kalau saya screening ini udah oke ya nanti kita cek lebih lanjut. Kalau saya nanti akan cek lebih lanjut gitu ya, baru Dikonya udah oke nanti baru itu tadi yang rasio-rasio lainnya misalnya aset lancar, current ratio-nya, debt to equity ratio-nya. Nah, itu baru dicek lebih lanjut gitu. Excel-nya ini berbeda gitu. Saya bahas di screening-nya aja. Tapi di screening saya ini gitu ya secara dari pengalaman saya, screening seperti ini cukup efektif untuk memilah perusahaan yang baik dan yang nggak bagus gitu ya gitu. Coba aja nanti mungkin teman-teman boleh nonton video-video saya gitu ya, nanti kedepannya juga saya akan posting gitu ya video banyak. Jadi kan kalau teman-teman sering nonton ada banyak perbandingan nih ya, harapannya gitu ya saya sih bisa sharing gitu ya satu hari ya 1 sampai 2 video gitu ya, 2 analisis buat teman-teman belajar gitu. Jadi tujuan saya bikin video gini ya untuk itu aja, sharing pengalaman gitu ya sebagai catatan pribadi saya juga sih sebenarnya gitu ya. Bisa bermanfaat lah untuk teman-teman, buat teman-teman yang mungkin masih pemula sekali, masih bingung gitu ya, atau yang lagi cari metode gitu ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat gitu. Pokoknya kalau bingung gitu ya, ada sesuatu hal yang mau disampaikan, komen aja, nanti saya tampung, nanti kita bahas gitu di video-video berikutnya. Kalau ada saham juga nih yang lagi hot, lagi menarik untuk dibahas, komen aja gitu ya, karena takutnya saham yang populer nggak masuk radar saya gitu ya, kadang suka terlewat gitu. Jadi nanti bisa saya bahas juga gitu bareng-bareng gitu ya. Apakah dari lewat sudut pandang saya ini perusahaan bagus atau tidak gitu. Oke, jadi untuk pembahasan UNTR sih sampai sini aja gitu ya. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman. Oke, thank you ya. Nanti sampai ketemu di video-video berikutnya.